Kebijaksanaan Jaka Tingkir bagian 13. Jadi kau hendak mengujiku, boleh sekali akan tetapi hati-hati jangan sampai menyakiti aku. Hehe jangan khawatir, Mas Manca. Aku hanya ingin melihat sampai di mana kedikdayaanmu. Nah, siaplah dan jaga seranganku ini. Sudarso lalu menerjang dengan pukulan tangan kanannya ke arah dada Mas Manca. Melihat gerakan yang cepat dan pukulan yang antep ini, maklumlah Mas Manca bahwa lawannya memiliki ilmu pukulan yang boleh juga. Pemuda Gunung Dumilah ini memang semenjak kecilnya sudah mempelajari berbagai ilmu, maka ia memiliki tubuh yang kuat dan gerakan yang amat tangkas. Melihat datangnya pukulan ke arah dada, ia cepat menarik kaki dan menggerakkan tubuhnya ke kiri, kemudian dari samping ia memutar tangan kanannya untuk menangkis. Ia sengaja hendak mengadukan lengan kanannya dengan lengan kanan lawan untuk mengukur sampai di mana ampuhnya lengan lawan. Mas Manca hanya mempergunakan sebagian tenaganya dalam gerakan ini. Duh! Ketika dua lengan itu beradu, Sudarso meringis menahan rasa nyeri pada lengannya yang seakan-akan bertemu dengan tongkat besi. Juga kedudukan kakinya berubah karena dorongan kuat dari lengan Mas Manca tadi. Diam-diam Sudarso gembira sekali karena mendapat lawan kuat. Secepat kilat ia memutar tubuh dan menghantam lagi, kini tubuhnya laksana dua ekor burung elang, kedua kakinya bergerak secara amat teratur. Sepasang kaki itu bergeser ke sana kemari mengeluarkan bunyi set, set, set. Dan sepasang tangannya menghujankan pukulan wer, wer, wer. Kalau orang lain yang diserang hujan pukulan ini, tentu sukar untuk dapat menghindarkan diri. Akan tetapi Mas Manca tetap tenang-tenang saja biarpun tidak kalah cepatnya meloncat ke kanan-kiri, menyelinap di antara pukulan itu sehingga jangankan tubuhnya, bahkan ujung pakaiannya saja tak pernah dapat disentuh pukulan-pukulan Sudarso. Menghadapi gerakan lincah melebihi monyet dari lawannya, Sudarso menjadi pening kepalanya. Dalam pandangannya, seakan-akan Mas Manca sudah berubah menjadi 3-4 orang, demikian cepat gerakannya. Ia pun menjadi penasaran, marah dan napasnya kempas-kempis. Mengelak ke sana-sini seperti monyet bukan sikap satria. Akhirnya ia berseru menghentikan serangan-serangannya karena merasa tidak sanggup lagi, seakan-akan ia mengejar-ngejar bayangan. Mas Manca berdiri tersenyum geli. Habis bagaimanakah sikap satria kalau bertempur, tanyanya. Seorang satria tidak akan lari menghadapi pukulan. Daripada main kejar-kejaran, hayo kita menguji tebalnya kulit kerasnya tulang. Kita saling pukul 3 kali, tak boleh ditangkis atau dielakkan. Mas Mancan makin geli hatinya. Orang ini baik, pikirnya, hanya doyan berkelahi. Baiklah, bagaimana kehendakmu saja, aku menurut. Silahkan kalau mau memukul. Sudarso membelalakan matanya. Benarkah pemuda itu begitu nekat? Mana boleh aku memukul lebih dulu? Diukur besar tubuh, masih besar aku. Diukur tingginya, tinggi aku. Kalau kupukul 3 kali tubuhmu yang kecil ini dan kau roboh, mana bisa nanti kau pukul aku, tidak, harus kau yang memukul lebih dulu. Mas Manca makin senang. Tak salah dugaannya, orang ini memang baik dan jujur. Kalau begitu, baiknya diatur begini saja. Kau memukul 1 kali. Bagaimana? Sudarso mengangguk-angguk. Boleh, boleh. Kau memiliki keberanian juga. Aku Sudarso dari Banyu Biru suka sekali melihat orang berani. Mas Manca tersenyum, senang hatinya bahwa ia sudah mulai dapat menenangkan hati orang lain. Pukullah, katanya memasang dada, namun ia siap pula untuk melindungi bagian-bagian tubuh lain, karena kalau orang ini berlaku curang, dia bisa dipukul di bagian tubuh yang berbahaya. Namun Sudarso tidak mengecewakan hati Mas Manca. Pemuda Banyu Biru ini memang seorang yang gagah dan kecurangan adalah musuhnya yang paling besar. Melihat lawan sudah siap, Sudarso lalu mengayunkan tangan kanannya yang dikepal, menghantam dada Mas Manca dengan pengerahan tenaga setengahnya. Dia tidak mau memukul pecah dada Mas Manca, karena maksudnya pun bukan lain hanya hendak menguji kepandaian belaka. Des! Kepalan tangan itu ketika mengenai dada Mas Manca, melejit dan meleset ke samping dengan tenaga masih kuat sehingga Sudarso sampai terhuyung selangkah. Pemuda Banyu Biru ini membuka lebar matanya. Tubuhmu licin seperti belut? Katanya terheran-heran. Ia tadi memukul dengan telak sekali, akan tetapi kenapa kepalanya seperti bertemu dengan tubuh yang licin sehingga pukulannya itu meleset dan tidak berhasil sama sekali. Melihat Mas Manca hanya tersenyum saja, ia menjadi panas dan membusungkan dadanya.
Nah, kau balas pukullah. Baik, kau bersiaplah. Mas Manca lalu menampar dada orang dengan jari-jari tangan terbuka. Plak! Sudarso tetap berdiri tegak, akan tetapi mulutnya meringis kesakitan ketika ia merasa seakan-akan kulit dadanya disiram air panas. Panas dan perih rasanya seperti kulit itu pecah-pecah. Cepat melihat ke arah dadanya dan di sana melintang di dadanya terdapat bekas jari-jari tangan Mas Manca, 5 buah banyaknya, merah seperti dicapkan dengan tinta merah. Kau menampar seperti perempuan. Panas telapak tanganmu, akan tetapi aku tidak roboh, katanya menahan rasa nyeri. Sekarang bersiaplah untuk pukulanku kedua. Awas, sekarang aku memukul keras. Ia memukul dengan pengerahan tenaga 3/4-nya, dan kali kepalan tangannya dengan telak sekali menghantam dada Mas Manca. Buk! Sudarso berseru keras, kaget sekali ketika merasa betapa pukulannya itu mengenai dada yang seakan-akan tidak bertulang, merupakan gumpalan daging lunak, empuk yang tentu saja membuat pukulannya seperti tertelan dan nampaknya yang dipukul tidak merasa apa-apa. Ia makin terheran-heran. Sudarso, kau sudah memukul 2 kali dan aku merasa tidak apa-apa, masihkah kau belum mau mengalah? Merah muka murid Banyu Biru itu. Boleh jadi pukulanku empuk kurang keras, akan tetapi pukulanmu tadi tidak membuat aku mundur selangkah. Hayo pukullah, aku masih belum kalah. Mas Manca lalu membungkuk dengan telunjuknya membuat lingkaran besar mengelilingi tempat di mana Sudarso berdiri. Kemudian ia berdiri lagi sambil berkata, kalau pukulanku kedua ini bisa membuat kau keluar dari lingkaran ini, apakah kau mengaku kalah? Sudarso melirik ke arah garis lingkaran dan maklum bahwa kalau tidak melangkah mundur sampai 2-3 tindak, tak mungkin ia bisa keluar dari lingkaran. Baik. Boleh ku coba pukulanmu yang kedua, aku takkan mundur selangkah pun. Mas Manca tidak berniat jahat. Ia suka pemuda ini dan maklum bahwa dalam hal kedikdayaan, pemuda Banyu Biru ini belum seberapa tinggi kepandaiannya. Ia lalu mengerahkan tenaganya memukul dengan tenaga kosong, yaitu hanya berupa dorongan saja yang amat besar tenaganya namun tidak akan menyakiti tubuh orang. Tangan kanannya dengan jari masih terbuka mendorong maju dan, tanpa dapat dipertahankan lagi oleh Sudarso, tubuhnya yang kuat dan besar itu seperti daun kering tertiup angin, terlempar keluar dari lingkaran. Akan tetapi Sudarso masih dapat menguasai dirinya sehingga ia jatuh berdiri, tidak sampai roboh terguling. Dengan mata terbelalak ia melihat bahwa ia sudah keluar dari lingkaran sejauh 1 meter lebih. Ia terheran-heran dan makin penasaran karena sama sekali tidak merasa sakit pada dadanya, bahkan pukulan tamparan pertama tadilah yang mendatangkan nyeri pada kulit dadanya. Ia merasa tertiup angin taufan yang tak dapat ia pertahankan lagi. Nah, kau jauh keluar dari lingkaran. Apa sekarang kau menyerah? Dasar pemuda bandel. Sudarso mana mau mengalah? Biarpun sudah keluar dari lingkaran, akan tetapi pukulanmu tadi seperti gudir, agar-agar, empuk, anyep tidak terasa olehku. Masih ada pukulan ketiga, sekarang aku tidak ragu-ragu lagi untuk menggunakan semua tenagaku. Hendaklah kau lihat apakah kau sanggup menerimanya. Diam-diam Mas Manca merasa gemas juga. Pemuda bandel ini perlu diberi rasa sakit, pikirnya. Kau pukullah yang keras. Kini Sudarso mengerahkan seluruh tenaganya setelah menggosok-gosok telapak tangan kanan kepada lengan kiri. Awas! Bentaknya dan dengan sekuat tenaga ia memukul dada Mas Manca. Blek! Pukulan ini keras sekali, tubuh Mas Manca sampai tergoyang-goyang, kenanya tepat sekali karena memang tidak dielak sama sekali. Akan tetapi mendengar Sudarso mengeluh dan pemuda ini memegangi tangan kanannya yang sudah menjadi merah dan bengkak. Aduh, dadamu seperti besi. Keluhnya sambil membelalakan mata terheran-heran. Sudahlah, apa sekarang kau mau mengaku kalah? Tanya Mas Manca. Dadamu memang kuat, akan tetapi pukulanmu tidak sekuat dadamu, jawab Sudarso. Kalau pukulanmu sekuat dadamu, akan aku mengaku kalah. Kau belum membalas pukulanku ketiga tadi. Hayo pukullah. Sudarso membusungkan dada. Sudarso, apa kau masih belum percaya bahwa aku lebih kuat daripadamu, bahwa pukulanku akan merobohkanmu? Tanya Mas Manca. Aku percaya kau memang dikdaya. Akan tetapi aku belum puas kalau belum merasai sendiri kesaktian pukulanmu. 2 pukulanmu yang tadi. Kalau begitu terimalah ini. Mas Manca menampar dengan tangan kirinya ke arah dada Sudarso. Pukulan ini tidak keras, namun sudah terlalu keras bagi Sudarso. Ia merasa seperti disambar geledek, tubuhnya berputaran,